Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama saya Niketut Anggi Sugiyarti dari kelas 1F dengan NIM 15142236. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi mengenai pendekatan proses kelompok dan pendekatan sosio-emosional. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau group process approach disebut juga pendekatan sosio-psikologis, yang merupakan pendekatan mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi, sosial, dan dinamika kelompok. Penggunaan proses kelompok dalam pengelolaan kelas didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi, sosial, dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok pada menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok yang ada di dalam kelompok kelas dan saling berhubungan antar peserta didik yang menjadi anggota kelompok kelas itu. Hasibuan dan Mojiono mengungkapkan bahwa pendekatan kelompok agar memiliki suatu ikatan yang kuat memerlukan beberapa unsur, antara lain: yang pertama, tujuan kelompok. Tujuan kelompok dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setiap kelompok dalam kelas harus mengetahui tujuan dari dilakukannya suatu kegiatan kelompok. Dengan begitu, peserta didik akan lebih memahami dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, aturan. Aturan dapat berarti batasan perilaku yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota kelas, baik guru maupun peserta didik. Dalam peraturan, guru hendaknya bersikap demokratis. Aturan harus merupakan suatu kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Aturan yang dibuat secara bersama-sama biasanya akan lebih dipatuhi dibanding guru membuat kebijaksanaan secara otoriter. Yang ketiga, pemimpin. Guru merupakan pemimpin utama dalam kelas. Sebagai pemimpin, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan tujuan kelompok. Selain itu, dalam rangka menciptakan dan memelihara suasana kerja kelompok yang sehat, tugas lain adalah mendorong dan mempererat partisipasi, kerjasama, mengurangi ketegangan, dan memperjelas partisipasi serta menerapkan sanksi. Pemudahan merupakan tingkah laku pengelolaan yang mengembangkan atau mempermudah perkembangan kondisi-kondisi positif di dalam kelas, sedangkan mempertahankan merupakan tingkah laku pengelolaan untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi-kondisi efektif di dalam kelas. Yang pertama, pemudahan facilitation atau terdapat tempat kegiatan pemudahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas, yaitu sebagai berikut: mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama, mengembangkan aturan dan prosedur kerja, menerapkan cara-cara pemecahan masalah, dan menyesuaikan pola tingkah laku kelompok atau yang kurang diinginkan selama ini ada di dalam kelompok kelas. Yang kedua, mempertahankan atau main essence. Terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok kelas, yaitu sebagai berikut: mempertahankan dan memperbaiki semangat, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah manajemen kelas. Kelebihan dari proses pendekatan kelompok yaitu dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Kekurangan dari pendekatan proses kelompok yaitu apabila dalam kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok,
maka siswa-siswi tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif atau pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Hal-hal yang meliputi kondisi sosio-emosional yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan guru yang lebih menekankan kepada sikap demokratis lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dan siswa dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, sikap guru. Dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah, hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan diperbaiki. Kalaupun guru terpaksa membenci, bencilah tingkah laku siswa dan bukan membenci siswanya itu sendiri. Terimalah siswa dengan hangat sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan akan kesalahannya. Yang ketiga, suara guru. Walaupun bukan faktor yang besar, turut mempunyai pengaruh besar dalam belajar. Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi, demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa secara jelas dari jarak yang agak jauh, akan mengakibatkan suasana gaduh. Keadaan seperti itu juga akan membosankan, sehingga pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Yang keempat, pembinaan. Pembinaan hubungan baik atau rapport antara guru dan siswa dalam masalah manajemen kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya hubungan baik, guru dengan siswa senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan serta terbuka terhadap hal-hal yang akan ada pada dirinya. Kelebihan dari pendekatan sosio-emosional yaitu siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta hubungan antar siswa-siswi, siswa guru dapat tercipta dengan baik. Dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal, karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan sosio-emosional adalah ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas yang akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Dengan begitu, guru diharapkan mampu memahami karakter dan emosi anak didiknya, karena dengan begitu seorang guru akan lebih merasa dekat dengan anak didiknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.